Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما في علمنا يا رب العالمين. Namun teman-teman sekalian jemaah masjid Baitul Salam yang semoga selalu dalam jagaan lindungan serta nama Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi bacaan kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kitab yang Masya Allah di masa-masa sekarang ini banyak dikaji. Kitab ini disusun oleh Al-Imam Al-Qadhi, beliau adalah seorang imam dan juga seorang hakim agung. Gelarnya adalah Imam Najmuddin, namanya Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah Al-Maqdisi, yang semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas dan menjadikan ilmunya manfaat untuk kita semuanya, ya Rabbal Alamin. Tapi sepertinya kita singgung, jadi saya pribadi berusaha untuk nyari Al-Imam Najmuddin ini karyanya apa saja. Coba tak ubah-ubah berselancar di internet itu kok susah banget ketemu. Udah coba tak nanya kepada teman-teman yang lebih pintar karya beliau itu apa aja. Ternyata si teman yang pintar ini nggak ketemu juga. Tahunya hanya kitab ini aja. Tapi kitab ini Masya Allah sangat masyhur. Dari hal ini mungkin kita bisa ambil kesimpulan bahwa bisa jadi kita punya sebuah amalan yang mungkin terlihat sepele, tapi Allah SWT itu ridho banget dengan kita gara-gara amalan itu. Terus kemudian Allah bikin kekal sehingga orang-orang lain itu mengambil ilmu dari amalan tersebut, dari kisah-kisah itu. Dan banyak kisah-kisah yang kadang kita tahu orang itu terkenal dengan kisah itu dan tidak dikenal dengan kisah-kisah yang lain. Misalnya kayak Maisarah yang mendampingi Rasulullah untuk jualan di Syam. Kisahnya kan kita tahu cukup detail. Tapi selain kisah itu kita tidak tahu sepulang dagang dia ngapain, kita nggak tahu lagi. Ya mungkin Allah ingin mengetahuinya sebatas itu. Hal yang kecil tapi langgeng. Tapi lanjut, kita masih terkait kasus-kasus orang-orang yang tertipu. Tertipu yang menyebabkan karena dia tertipu sampai merembet besok nanti di akhirat. Jadi dia susah sampai di akhirat kelak. Di pertemuan kemarin kita sudah singgung terkait orang yang sibuk dengan dunia debat. Ternyata sebagaimana kata Rasulullah, ma'adalla qaumun ba'da huda illa utu al-jadal. Jadi satu kaum mereka itu tersesat padahal setelah mendapatkan petunjuk. Ini kan aneh ya. Orang kok tersesat setelah mendapatkan petunjuk, kecuali mereka itu pintar debat. Jadi orang yang pintar debat itu seolah-olah disebut oleh Rasulullah mereka sedang tersesat walaupun sebelumnya dapat petunjuk. Firqatun ukhra, dan golongan yang lain lagi, ishtaghalu bil wa'adh, sibuk dengan nasihat-nasihat para ulama. Dan kita juga seperti itu. Kadang menghafal beberapa nasihat para ulama untuk kita amalkan. Wa ala rutbatan atau rutbatan man yatakallamu fi akhlaqin nafs. Dan derajat yang paling tinggi adalah nasihat-nasihat
atau ulama-ulama yang membahas tentang akhlak-akhlak, tentang akhlak hati, wasifati al-qalb, dan sifat-sifat hati, minal khawf, yaitu tentang rasa takut kepada Allah, roja, rasa harap kepada Allah, sabr, rasa sabar, syukur, wa tawakkul, tawakal, wasudi, zuhud, wal yakin, wal ikhlas. Nah, kitab yang bahas masalah akhlak hati itu banyak banget. Cuman kalau ulama-ulama kontemporer, ulama yang masanya dekat dengan kita, itu ada kitab yang dipakai di beberapa pesantren modern yang berbau-bau gontor gitulah. Di biasanya mereka pakai Ayyubatun Nasyiin, bukan Duratun Nasihin ya. Mirip namanya tapi beda. Nah, Ayyubatun Nasyiin, nasihat-nasihat untuk para pemuda, itu bahas beginian. Nah, di satu bab per babnya itu kalau nggak salah cuman 2 halaman maksimal, 2 sampai 3 halaman. Dan kitabnya cukup bagus, sastranya tinggi. Tapi Anda nggak tahu sudah diterjemahkan atau belum. Tulisannya Mustafa Al-Ghulayaini. Nah, wa hum yadhunnuna annahum idza takallamu bi hadhihi sifati wa hum munfaquna anha annahum min ahliha. Mereka mengira, nah, ketika mereka ngomong tentang sifat-sifat ini, menukil ucapan-ucapan ulama, kenapa ucapan para ustadz, nah, itu terkadang terasa berbobot. Itu bukan ucapan yang berbobot, karena dia menukil ucapan para ulama, para kaum salaf. Kalau nggak menukil gitu ya nggak bakal terasa berbobot, biasa-biasa saja. Nah ini singkat cerita, orang yang menghafal dengan menghafal ucapan-ucapan ulama itu, maka mereka annahum min ahliya, bahwa mereka itu merasa mereka itu termasuk orang-orang yang memang punya sifat itu. Masya Allah. Wahum munfaqun anha, padahal mereka itu tidak memiliki sifat itu, mereka terlepas dari sifat itu. Nah, kadang kan gitu ya, kalau orang udah menukil pendapat para ulama itu merasa saya itu bagian dari ucapan itu. Nah, wahum munfaqun anha, kata Ibnu Qudamah, padahal enggak, mereka itu jauh dari ucapan-ucapan itu. Masya Allah. Fahaulai yad'una ila Allah wa hum haribuna minhu. Mereka mengajak kepada Allah padahal mereka malah lari dari Allah. Berarti untuk mengukur itu cukup kita lihat apakah kita itu konsekuen dengan ucapan itu atau tidak. Fahum a'zamun nasi hurratan, maka mereka itu adalah orang yang paling sangat tertipu. Nah, contoh pernah dapat sebuah cerita, ya untuk ambil ibrah aja. Ada orang itu yang kedapatan nasihatin di depan halayak ramai gitu, ya seorang ustadz itulah. Nah, dia nasihatin tentang orang itu harus mudah memaafkan. Orang itu harus mudah memaafkan. Suatu ketika dia menukil ucapannya Al Hasan Al Basri. Itu ucapan era-era salaf tuh. Kalau kita dengar gitu. Nah, bahkan yang dengerin pun ikut jeruk. Nah, walaupun si pengucapnya itu tidak menjiwai, karena itu kan ucapan salaf. Nah, idza maka aku kamu muslim, lebih kalimatnya begitu. Ketika saudara muslimmu itu mendolimi kamu, fabahats anhu sab'ina udhran, maka carilah 70 sebab pemaafan. Nah, cari. Mungkin bisa jadi dia gini, bisa jadi gini, bisa jadi gini, bisa jadi gini. Fa illam tajid walau kanat wahidah. Jika kamu enggak mendapatinya walaupun cuma satu toh, nyari 70 sebab pemaafan tapi enggak bisa muncul, kecuali bahkan satu pun enggak bisa muncul, falum anta wahda, maka celalah dirimu sendiri. Kenapa enggak bisa membela saudara muslimmu? Nah, suatu ketika dia masyhur dengan nasihat itu, sehingga cerita ada saudara muslim yang ngomong itu. Nah, itu kurang lebih bermanuver gitulah, manuver untuk membanting si Ustadz Fulan itu. Sehingga cerita terus ketika dibanting, udah akhirnya dia nggak deket-deket di komunitas itu, sampai ada orang yang nyamperin dia. Nah, samperin dia, kemudian diceritain
Sebabnya karena orang yang jamaahnya ini membaca kalimat yang dia dengar dari si Ustadz ini, Ustadz antum sendiri yang ngomong gini kok kayak gini. Nah itu contoh bahwa terkadang pengucap itu yang menukil ucapan salaf terkadang dia tidak menjiwai itu, hanya menukil saja. Nah tapi apa ya, kita nggak usah peduli begitu lah. Mending kalau kita apa ucapannya para salaf ya kita amalkan sebisa kita tanpa koreksi orang lain. Saya lanjut lagi, wa min haula'i may ya'dilu 'anil minhajil wajib fil wa'dhi. Sebagian mereka itu ada yang mengganti dari manhaj yang seharusnya, jalan yang seharusnya dalam masalah menasehati, dalam masalah nasihat-nasihat para ulama, ila syarhi, kepada retorika kalimat yang muter-muter. Nah, jadi pinter ngomong, harusnya kan bukan begitu. Ucapan salah mana ambil tek kita amalkan. Nah, kadang ucapan salah sedikit itu mengena banget, kadang ucapan salah sedikit banget mengena banget. Misalnya kayak ucapan Hasan Al-Basri itu, ada seorang pemuda ketawa terbahak, ngakak. Nah, terus kemudian didatangin Hasan Al-Basri karena dia ngeliat itu. Cuma ditanya, hal just sirat, kamu sudah melewati jembatan itu, maksudnya siratal mustaqim, yang kita kenal siratal mustaqim. Itu pemuda itu langsung berpikir, iya ya, aku ini bahagia sampai terbaik. Karena apa? Memang kedua kakiku ini sudah selamat dari api neraka, lebih begitu. Nah, terus kemudian dia tidak pernah tertawa terbahak-bahak lagi, fokus akhirnya tinggi. Nah itu ucapan para salaf. Idealnya ketika itu kita dengar, ya udah kita amalkan fokus itu. Nah ini ada sebagian orang yang tidak fokus pada manhaj yang seharusnya. Manhaj seharusnya itu ya ucapan salaf langsung fokus kita amalkan, tapi malah diganti kepada asyadhi. Asyadhi itu dipanjang-panjangkan, main retorika terus gitu. Wa talfiqi kalamin kharijan an qawli syar'i wal aqli talaban lil akhraj. Bahkan dia mencampur adukan ucapannya sampai keluar dari syariat, bahkan dari akal, dengan maksud biar dia itu terlihat punya kaul yang unik, yang berbeda. Nah, kita kasih contoh bidang fikih saja ya biar mudah. Kalau bidang akhlak kok saya belum terlintas. Misalnya talfik itu kalau kita belajar fikih itu istilah talfik itu kita sering dengar ya. Kadang orang nyebutnya talfik, kadang orang nyebutnya iltimas kadang. Nah, talfik itu mencampur adukan sebuah pendapat ulama, mencampur adukan atau mencampur adukan hadis yang sebenarnya tidak bisa digabungkan. Contoh misalnya dalam mazhab Malik, dalam mazhab Imam Malik itu menikah itu tidak perlu saksi. Jadi hanya cukup wali saja. Misalnya putranya teman panjenengan semua itu mikir panjenengan, lihat anak ini akhlaknya bagus itu, tawarin mau nggak nikah dengan putriku. Setelah lihat putri jenengan mau, udah nggak usah pakai saksi, akad nikah itu dalam bahasa Maliki sama pak, nggak perlu wali. Nah, nggak perlu saksi. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah itu mengatakan nikah itu nggak perlu wali, tapi perlu saksi. Nah, lalu untuk akadnya bagaimana? Nanti si perempuan itu menikahkan dirinya sendiri. Jadi kayak jual beli, karena dalam pola pikir mazhab ini itu perempuan kalau sudah berakal, ya seperti umumnya orang kalau sudah berakal udah bisa melakukan transaksi jual beli. Nah, lafadznya bagaimana? Ya mungkin lafadznya aku nikahkan aku sendiri dengan mahar sekian, dibayar tunai ya tak terima nikahmu, misalnya gitu kurang lebih. Kemudian talfik itu menggabungkan antara mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Berarti tanpa wali dan tanpa saksi, nikah di bawah pohon, insyaallah.
Nah itu contoh talfik. Nah ini kan jelas kharij an qanuni syar'i, keluar dari kaidah-kaidah syariat. Syariat nggak ngomong begitu. Nah bahkan akal juga nggak ngomong begitu, biar dikira aneh nih, asik nih gitu. Nah sekarang itu zamannya kan Masya Allah, zaman main potong-potong. Kadang ucapan ulama sedikit itu dipotong, jadi nanti seorang itu salah paham, kadang diterjemahkan secara melintir gitu. Nah makanya sekarang itu mohon maaf Pak, kalau ada yang ngomong nggak sesuai dengan fitrah jenengan, seorang ustaz itu ya ngomong ke fitrah kok menolaknya. Mungkin kalau saya tak beranikan Pak, sumbernya mana ya? Ya, sumbernya mana? Oh di kitab ini. Saya boleh tahu. Nah, di bab apa? Kalau tahu halamannya nanti biar tak cari. Terus nanti kita lihat secara umum. Sebenarnya kalau dia amanah dia akan senang hati. Kalau dia amanah akan senang hati. Memang zamannya sekarang begitu Pak. Saya juga nggak tahu. Saya pernah datang di sebuah seminar tentang zakat di Jogja sana, di hotel. Singkat cerita, yang hadir itu seingatannya ribuan, banyak itu. Terus kemudian di situ banyak para ustadz berjejer itu. Berapa ya? 5 apa 6 itu. Karena orang Jogja itu kan mungkin di sana terbiasa dengan keilmuan ya, mungkin kata orang-orang Jogja itu di sana kalau melihat orang baca di pinggir jalan itu biasa katanya. Orang tahu juga nah, karena bukan paksana ya. Nah, singkat cerita, maka supaya ilmiah mereka setiap ngomong tuh pakai sumber kitabnya banyak umum gitu. Dan settingannya itu cantik. Nah, ini nanti ngebahas sejarah tentang zakat. Terus ini pentingnya zakat, ini nanti di ending yang nomor 4 atau nomor 5 dia ngomong tentang zakat profesi. Nah, nanti yang terakhir dia ngarahin zakat ke yayasan kami aja. Terakhirnya begitu. Yang terakhir ngomong zakat ke lembaga, amil zakat itu lebih utama daripada zakat langsung ke mustahik. Alasannya kalau ke mustahik, misalnya ada mustahik terlihat paling miskin, nah semua orang nanti zakat ke situ. Sedangkan yang miskin-miskin yang lain nggak dapat. Tapi kalau ke amil nanti dibagi rata. Wah, alasannya begitu, Masya Allah. Pintar banget. Nah singkat cerita, ketika yang nomor sebelum terakhir itu menjelaskan tentang zakat profesi itu ada. Nah, saya juga udah nyari-nyari, setahuannya memang tidak ada. Yang bahas pertama itu kalau nggak salah itu Syekh Yusuf Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, doktor ya, yang tinggal di Qatar, kalau salah orang Mesir yang tinggal di Qatar, dalam kitabnya Fiqh Zakat itu pun setelah cari beliau menyandarkan kaulnya kepada ustadznya Syekh Abu Zuhroh kalau nggak salah. Tapi di Abu Zuhroh dari mana tidak tahu. Nah, dia tidak tahu. Kalau di kitab-kitab salaf sana belum ketemu. Nah, mana nggak ngomong tidak ada, ya belum ketemu. Nah, singkat cerita ustadz tadi itu menukil dari kitabnya Imam Al-Bajuri, bukan kitab masyhur, syarah dari Fathul Qorib. Tapi setelah tak simak, nah beliau baca kalau ulamanya benar, tapi cara terjemahnya salah. Cara terjemahnya cuma sedikit gitu. Nah, nih Imam Al-Bajuri itu mengatakan bahwa zakat profesi itu ada. Wah, orang udah kena semua nih. Terus kemudian di gong terakhir sini. Nah, Masya Allah, akhirnya ya dapat, memang dapat akhirnya. Itulah Pak, zamannya sekarang begitu, tahun apa. Wa minhum, nah satu garis lagi mungkin ya, atau dua alinya lagi. Wa minhum mayastashhizu bi asy'ari wisali wal firaq. Sebagian dari mereka itu ketika ngomong beristishhad, berdalil istilahnya ya, dengan syair-syair panjang maupun syair-syair pendek. Wa gharduhum, dan tujuan mereka adalah ayuk fira asyaha, agar banyak suara. Nah, agar orang ini hebat nih. Ayuk fira asyaha, ayat fira asyahu majalisahu, gitu ya. Wa tawajudan, biar majelis-majelisnya itu, majelis ilmunya, keberadaannya itu banyak suara.
si ustaz ini datang nih, si kiai ini datang, si ulama ini datang, wah beliau luar biasa gitu. Walau ala aghradin fasidah, walaupun tujuan mereka itu salah, fahaulai syayatinul ins, maka mereka itu adalah setan-setan dari kalangan manusia. Teman-teman sekalian, mohon maaf kita jelaskan sedikit. Jadi cara ulama itu dalam berdalil yang saya tahu itu terus tidak Al-Quran, Sunnah, ucapan para ulama dan gitu. Tapi Al-Quran, Sunnah, terus bait-bait syair. Nah, bait-bait syair tulisan para ulama, cara berdalilnya begitu. Bahkan kadang ketika khutbah itu cuma baca bait syair aja. Nanti terus baru dari bait syair menukil ayat, menukil hadis begitu untuk mendukung bait syair tersebut. Dan anak pribadi itu entah kenapa terdoktrin di sini itu, kalau ya mungkin karena dulu lingkungannya begitu ya. Kalau ada seorang ustadz kok menukil-nukil bait-bait syair, wah, ini waling nih, masya Allah luar biasa. Karena memang itu tradisi ulama kuno zaman dulu begitu. Atau baca Ibnu Katsir itu ada bait-bait syairnya. Ulama Indonesia ya juga pintar dalam bersyair itu dulu, pintar, nggak tahu sekarang. Nah, tak lihat karyanya ada kadang pakai bahasa Jawa, nggak cuma bahasa Indonesia. Nah terus Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu bait syairnya banyak. Nah, bait syairnya banyak. Beliau kalau apa ya, tak lihat itu kok beliau kok ulama yang lengkap banget ya, lengkap gitu. Ngomong fikih itu terasa beliau itu pakar fikih, ngomong masalah hati, pakar masalah hati, ngomong masalah syair ya, kayak pakar di bidang syair. Nah, dulu saya hafal beberapa potong syairnya, nah, hafal. Cuma tinggal satu bait kayaknya, nggak tahu yang lain pada kemana. Gini, sabilu kafid dunya sabilu musafirin, walau dan zadin dibeli musafirin. Itu yang maksud apa? Perjalananmu di dunia itu seperti perjalanan seorang musafir, maka seorang musafir itu harus bawa bekal. Imam Syafi'i itu punya diwan Asy-Syafi'i. Diwan Syafi'i itu kumpulan syair-syairnya itu tebalnya itu 2 kali lipat mushaf Al-Quran. Nah, dulu kayak gitu teman-temannya itu dihafal gitu Pak. Belum bait syair ini, bait syair ini, bait syair ini gitu. Nah itu ada yang panjang, ada yang pendek. Nah kita senang aja itu udah nikmat. Nggak tahu kenapa, senang itu udah nikmat. Bisa ngikutin sajaknya itu sudah nikmat sekali. Contoh yang panjang, tapi memang jadinya buat gaya-gayaan memang. Tak rasakan dulu ketika di Libya itu buat gaya-gayaan. Kalau ada orang bersyair, wah, langsung geleng-geleng gini. Nah dulu yang saya hafal itu yang jadi kurikulum. Jadi kurikulum di Libya itu bab adab, pelajaran adab itu syair Andalusia. Tapi sudah hilang semua Pak, tinggal 2 baris. Baris pertama sama baris pertengahan. Nah, syair panjang itu nggak jelasin sedikit, maaf. Kalau di kita kan pantun itu ada kata sambiran, ada isi. Sambiran isi gitu. Kalau di Arab bukan gitu. Sambiran isi begitu. Sambiran panjang jahiliyah, era Khulafaur Rasyidin, era Daulah Umayyah begitu, panjang. Sambiran terus isi gitu. Rasulullah pun suka syair. Nah, suka tapi nggak bisa bersyair. Memang dia bukan penyair. Dulu sahabat anaknya Zuhair bin Abi Sulma kan bersyair di depan Nabi gitu, sampai dihadiahin burdanya. Tapi ada yang pendek-pendek kalau gitu, nggak ada sambirannya ada. Itu mulai dari era Abbasiyah. Nah contoh yang panjang itu misalnya dengan kata hikmah dulu biasanya mereka. Kalau di kita kan kata sambiran itu seringnya kata, mohon maaf, sampah, nggak ada makna kan, hanya sambiran toh, nggak ada makna. Kalau di Arab ada makna, misalnya ikul li syai'in idza matamma nuqsan fala yaghurranna iti bil 'aishi insan. Segala sesuatu kalau sudah sempurna, mentok, maka akan mulai nyusul. Badan kita kalau sudah mulai sehat, nanti akan mulai nyusul. Sampai lemah, nggak bisa makan, meninggal. Nah, fala yaghurranna iti bil 'aishi insan. Hendaknya orang itu tidak tertipu dengan kehidupannya yang serba nikmat. Itu syairnya orang Andalusia tahun 600 Hijriah. Nah, terus kemudian saya lupa berikutnya lagi
Dulu hafal-hafal Pak, sekarang lupa. Tinggal bait yang intinya itu maha taqatu bainakum wa antum ya ibadallah ikhwan. Wahai orang-orang Islam, kenapa kalian kok eker-ekeran atau ribut-ribut? Nah, sampai bunuh-bunuhan segala. Padahal kalian itu wahai hamba-hamba Allah, kalian itu bersaudara. Kurang lebih begitu. Nah, itu kan runtuhnya Andalusia tahun 800-an Hijriah. Tahun 600-an Hijriah itu sudah banyak suara. Nah, di antaranya bait syair itu wah serem, intinya pilu pokoknya kalau kita tahu runtuhnya itu pilu sekali. Nah, dia gara-gara di antaranya orang-orang Islam eker-ekeran itu bunuh-bunuhan. Panjang lah kalau pengen saling berkuasa. Nah, ini udah Masya Allah, ini udah beda lagi sedikit lagi ya. Faminhum firqatun istakhraqu awqatahum fi sima'il hadits. Sebagian mereka itu ada yang sibuk dengan mendengarkan hadis. Ini zaman dulu ya, zaman dulu. Wa jama'a riwayatihi, dan dia mengumpulkan riwayat-riwayat tentang hadis wa asanidahu, dan sanad-sanadnya al-gharibata wal aliyata, yang aneh-aneh dan yang tinggi-tinggi. Semakin pendek perawinya semakin tinggi. Fahammu ahadim ayyadur al-bilada. Jadi tujuan mereka itu hanya keliling-keliling negara aja. Wa yara syuyukha, dan melihat para masyayikh. Dia pun untuk berkata, ana arwi an fulan, saya meriwayatkan dari fulan, walakitu fulanan, dan saya ketemu dengan si fulan, wali minal isnadi ma laisa li ghairi, dan saya punya sanad yang tidak dimiliki oleh orang lain. Zaman dulu begitu. Tapi zaman sekarang juga ada. Misalnya riwayat yang ramai sekarang itu masalah qiraah. Saya punya sanad dari Syekh Ahlam misalnya, yang masyhur kan Syekh Ahlam di Indonesia. Nah, atau misalnya saya pernah berguru dengan Ustaz Fulan, masyhur. Kayak kasus kemarin tuh yang ceritakan jenengan. Nah, Ustaz saya itu adalah muridnya seorang Ustaz nasional lah. Nah, itu dia berguru dari itu satu. Jadi ini gini nggak apa-apa. Masalah yang itu loh Pak. Masalah mudharabah itu. Nah, karena ini terlihat mulai ngawur, saya juga akhirnya pakai hadis lemah. Nah, al-kibru al-mutakabbir sedekah, nyombongin kepada orang yang sombong sedekah ya udah. Loh, Pak, Ustaz Fulan itu, nah itu sering duduk satu meja dengan saya. Agak sebut itu Ustaz Fulan itu kan sering ke ini perpustakaan Libya itu. Kalau udah baca itu dari pagi sampai perpus sampai tutup. Nah, beliau juga sering jadi imam kami salat zuhur, salat asar itu. Nah, kadang teman-teman tuh suka kalau diskusi sama beliau pas lagi buka kitab sampai begitu. Karena pengen apa ya, bukan bermaksud untuk sok-sokan, tapi memang ngawur. Apa ya, pemahaman mudharabahnya ngawur. Nah, jadi bisa jadi satu bulan juga tidak ngomong begitu. Nah, bisa jadi karena memang nggak ada salafnya pendapat yang ngomong bahwa mudharabah itu ada akad-akad di tengah itu tuh tidak ada yang pernah ceritakan, paling nggak perlu tahu lagi. Baik, kurang lebih itu apa. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas terkait orang yang tertipu gara-gara belajar nahwu, bahasa dan syair. Syair kurang lagi nahwu, bahasa dan syair, karena ini memang berkaitan. Orang belajar nahwu itu pasti nyambungnya ke bahasa terus ke syair. Di zaman sekarang itu berbeda. Orang pintar nahwu kadang nggak pakar bahasa, bener nggak ngerti banget, tapi pintar nahwu, tapi bener nggak ngerti masalah bahasa. Syair apalagi nggak tahu kenapa. Padahal tiga hal ini tuh kalau di kitab-kitab nahwu pasti disinggung. Kitab-kitab nahwu yang besar-besar itu gitu, misalnya kayak Audhul Masalik misalnya dan lain-lain. Tapi kurang lebih itu Pak yang bisa tak bacakan di pertemuan kali ini. Dan nanti nggak tahu guru ini kapan selesainya. Pokoknya kita nikmatin aja lah ya. Berarti panjang banget ini kan, penting banget Bang ya. Orang bisa tertipu di banyak hal. Tapi naktafi dari sana bihadal qadri bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.